Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa pada mata kuliah Dasar-Dasar Pemrograman. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai prosedur ya. Nah, di mana di dalamnya akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai subprogram, kemudian definisi prosedur, struktur prosedur, kemudian memanggil prosedur, variabel lokal dan global. Sampai dengan materi yang variabel lokal dan global, ini akan saya video sampai dengan part pertama. Untuk part yang kedua, akan saya mulai dengan parameter, kemudian nanti di situ ada dua, ada value parameter ya, masukan atau keluaran, kemudian ada variabel parameter. Dan yang terakhir adalah pembuatan prosedur. Jadi di pembuatan prosedur yang di terakhir ini merupakan gabungan dari semuanya, menggunakan variabel lokal, global, maupun value parameter atau variabel parameter. Kita masuk yang ke part pertama. Untuk subprogram, jadi di teknik pemrograman modular, itu program dapat dipecah menjadi beberapa subprogram yang lebih kecil. Nah, subprogram itu bisa saja berupa modul atau rutin, ya, rutinitas, kadang independen dari program utama, sehingga dapat dirancang tanpa mempertimbangkan konteks tempat ia digunakan. Bahkan dapat dirancang oleh orang lain. Biasanya di sini itu hampir mirip dengan kayak function ya. Nanti ada bagiannya sendiri, mana yang function dan mana yang bukan. Kemudian modularisasi memberikan dua keuntungan. Yang pertama adalah untuk aktivitas yang harus dilakukan lebih dari satu kali. Jadi biasanya memang kita melakukannya lebih dari satu ya. Jadi daripada kita menulis sintaknya berulang kali dengan sintak yang sama, maka kita bisa menggunakan subprogram. Modularisasi menghindari penulisan teks program yang sama secara berulang. Kemudian, ya, keuntungan yang kedua adalah memudahkan dalam menulis dan menemukan kesalahan. Jadi, karena kalau misalkan kita melakukan penulisan program, ya, teks programnya itu diulang-ulang karena dia lebih dari satu kali, diulang-ulang sehingga takutnya nanti ada variabel yang ketumpuk atau lain sebagainya seperti itu. Nah, di sini ada misalkan kita ada A1 ya, program utama itu ada A1, A2, kemudian kita memanggil subprogram yang namanya adalah modul 1. Di mana modul 1 itu adalah M11, M12 sampai dengan M13. Seperti itu juga nanti kalau ada call berarti dia adalah memanggil subprogram. Nah, ada dua jenis subprogram. Yang pertama adalah prosedur ya, yang kedua adalah function ya. Kalau prosedur itu modul program yang tidak mengembalikan nilai balik. Jadi di sini dia tidak menyimpan nanti outputnya itu apa, kemudian dia bisa digunakan kembali di setelahnya. Nah, sedangkan di function itu adalah modul program yang mengembalikan nilai balik. Contohnya fungsi hitung luas, itu nanti kalau misalkan luas sama dengan hitung underscore luas, P, L, jadi ini adalah inputannya, luas itu adalah nilai baliknya. Sedangkan di prosedur nanti itu adalah kumpulan dari kegiatan yang akan kita lakukan berulang-ulang tersebut yang di dalamnya prosedur. Sehingga dia hanya melakukan saja ya, tanpa ada nilai balik. Nah, nilai baliknya semua karena dilakukan berarti nilai baliknya itu tidak dapat di eh, tidak jadi tidak ada istilahnya harus sama antara variabel yang sebelum dan sesudah yang di prosedurnya. Nanti kita coba ya. Kemudian di prosedur ya, kita ke definisinya adalah modul program yang mengerjakan tugas atau aktivitas yang spesifik dan menghasilkan suatu efek neto. Nah, efek neto itu diketahui dengan membandingkan keadaan awal atau sebelum dan keadaan akhir atau sesudah pelaksanaan sebuah prosedur.
Nah, di sini pada setiap prosedur harus didefinisikan keadaan awal dan keadaan akhir. Keadaan awal saya tulis dengan K titik awal dan keadaan akhir saya tulis dengan K titik akhir. Nah, ada juga yang mendefinisikan prosedur merupakan subprogram yang dapat dipanggil dalam program atau subprogram lain. Nah, kemudian prosedur tidak memiliki nilai balik ya. Struktur prosedur sama dengan struktur algoritma ya, yaitu bagian judul, kemudian bagian deklarasi dan bagian prosedur. Nanti akan saya contohkan ya. Kemudian setiap prosedur memiliki nama unik. Biasanya memang menggunakan kata kerja. Contohnya tukar, cetak, tampilkan menu dan lain sebagainya. Kalau seperti ini berarti tidak ada inputan atau masukan dari prosedurnya. Nah, untuk struktur prosedur, yang pertama itu adalah prosedur. Kemudian ada nama dari prosedurnya. Jadi di sini hampir mirip ya, karena ini adalah penjelasan dari yang sebelah kanannya. Jadi di sini ditulis dulu prosedur, kemudian nama prosedurnya kurung buka, kurung tutup ya. Setelah itu baru dispesifikasikan prosedur, yaitu berisi penjelasan tentang apa yang dilakukan oleh prosedur ini. Masih ingat nama prosedur tadi adalah biasanya kata kerja, kemudian kondisi awal atau keadaan awal itu adalah sebelum prosedur dilaksanakan. Jadi nanti kemudian kondisi akhir, keadaan setelah prosedur dilaksanakan. Tapi di sini tidak perlu saja, tidak apa-apa. Kemudian ada deklarasi, semua variabel yang digunakan dalam prosedur dan hanya berlaku lokal di dalam prosedur didefinisikan di sini. Jadi di sini contohnya hampir sama dengan yang punyanya program, ada bagian deklarasi juga meliputi var ya. Kemudian di bagian deskripsi itu adalah bagan prosedur berisi kumpulan instruksi. Jangan lupa untuk prosedur hampir sama dengan program ya, itu diawali dengan begin dan diakhiri dengan end. Di sini N-nya adalah titik koma karena dia merupakan masih subprogram. Kalau di program nanti terakhirnya adalah titik. Saya contohkan. Nah, oke. Saya buat sintak baru, kemudian akan saya simpan ya. Saya simpan dengan nama coba. Satu, karena kalau coba sudah ada ya, saya coba satu saja. Nah, setelah ini seperti biasanya pada program, berarti kita harus mendefinisikan terlebih dahulu kepala programnya, yaitu program, kemudian namanya, saya buat coba saja, nama dari program, titik koma, kemudian di bagian deklarasi ada dua biasanya ya, uses GRT sama var ya. Nanti kita cek dulu, biarkan sama dengan yang sebelumnya. Kemudian ada bagian pernyataan ya, saya enter saja lagi. Ada begin dan end titik. Nah, di sini ya, untuk deklarasi prosedur itu merupakan di dalam dari bagian deklarasinya program. Jadi di sini itu saya menjorokkan satu ya, seperti ini. Nah, kita tulisnya di sini prosedur. Nah, prosedurnya misalkan kita adalah menulis hello ya, hello seperti ini. Kemudian jadi nama prosedur adalah hello. Saya kasih kurung buka kurung tutup untuk membuatnya sama dengan ini. Kemudian karena kita bolehlah saya tulis var dulu karena saya belum tahu variabel apa saja yang akan saya gunakan. Kemudian begin dan end seperti ini, titik koma. Nah, setelah itu kalau misalkan kita menggunakan prosedur atau contoh yang paling sederhana yaitu menggunakan write ya. Nah, gini, write hello world. Nah, kalau seperti ini berarti kita tidak memerlukan
variabel dari prosedur. Akan saya hapus. Oke, kemudian saya juga tidak memerlukan variabel dari program ya. Program utama tidak perlu. Akan saya simpan. Kemudian dari sini sudah sampai sini saja. Nanti kalau misalkan ada variabelnya berarti perlu didefinisikan variabelnya apa saja ya. Kemudian kita lanjut untuk memanggil prosedur ya. Nah, prosedur itu dapat diakses dengan memanggil nama dari prosedurnya ya, dari program pemanggil program utama atau modul program lain. Jadi nanti memanggilnya harus di dalam bagian pernyataan program. Kemudian dalam program pemanggil prototipe prosedur harus dideklarasikan supaya program pemanggil mengenai nama prosedur tersebut serta cara mengaksesnya. Nah, di sini kalau sudah tahu bahwa nama dari prosedurnya itu adalah hello, kurung buka, kurung tutup, berarti kita bisa memanggilnya di bagian pernyataan program, yaitu dengan menuliskan kembali nama prosedurnya seperti ini ya. Kita menggunakan titik koma karena ini merupakan suatu pernyataan ya. Kalau sudah selesai di sini saya akan compile. Oke, compile-nya sukses, akan saya running. Oke, karena running-nya dia langsung buka tutup sehingga saya beri clear screen dan red key. Oke, saya running. Nah, nanti hasilnya adalah hello world seperti ini ya. Jadi di prosedur itu jadi intinya kalau misalkan kita membuat suatu prosedur itu sama saja dengan kita menuliskan misalkan menuliskan dengan sama persis ya. Seperti ini. Jadi ini akan saya copy dan kemudian saya taruh yang di baru, paste. Nah, setelah di copy paste, jadi di prosedur itu sama saja dengan, karena di dalamnya prosedur itu cuman ini saja, berarti ini bisa saja saya tulis dengan copy ya, kemudian saya paste di sini. Nah, ininya saya hapus. Jadi di sininya ini juga saya hapus. Clear. Nah, seperti ini. Kedua program ini ya, yang ini dan juga yang ini, itu dia akan sama hasilnya. Karena apa? Jadi di dalam bagian pernyataannya si prosedur itu akan sama aja ditaruh di bawahnya ketika dia di dalamnya bagian pernyataan program ketika dia memanggil dari prosedur tersebut. Jadi nanti misalkan di sini ada tulisannya A sama dengan berapa, B berapa, C berapa, sama aja dengan copy paste ditaruh di bawahnya. Nanti supaya lebih jelas akan saya berikan contoh dan model lainnya pada slide berikutnya ya. Kita masuk dulu ke dalam materi variabel lokal dan juga global. Nah, variabel lokal itu merupakan variabel di bagian deklarasi prosedur. Dia bersifatnya lokal, hanya dapat digunakan di dalam prosedur yang melingkupinya. Sedangkan variabel global itu adalah variabel yang dideklarasikan di program utama. Bersifat global dapat digunakan di bagian manapun dalam program, baik di program utama maupun di prosedur. Nah, di sini kapan sih kita menggunakan variabel lokal atau global ya? Yang pertama, jika variabel atau perubahan tipe atau tetapan itu digunakan di seluruh bagian program, maka harus dideklarasikan di global. Jika nama tersebut atau variabel tersebut hanya digunakan di dalamnya prosedur, maka sebaiknya dideklarasikan secara lokal. Nah, kita
usahakan menggunakan variabel global sedikit mungkin, karena nanti dia akan menyulitkan dalam pencarian kesalahan atau debuggingnya. Di sini adalah contohnya, ya ada var, ada 3, di bawahnya program, atau di line kedua, di line kelima, dan di line 12. Nah, di sini kalau misalkan ya, line kedua dan juga, line kelima, kita tahu di bawahnya prosedur, berarti dia merupakan variabel lokal. Sedangkan line kedua dan line ke-12 itu merupakan global. Karena dia bukan di dalamnya prosedur ya, tapi di dalamnya program. Nah, di sini untuk yang pertama, yang line 2 itu berarti Y itu bisa diakses untuk semuanya karena dia didefinisikan di bawahnya program. Jadi yang paling atas sendiri. Jadi dia bisa nanti di sini, masuk di sini maupun masuk di sini ya. Itu bisa digunakan. Kemudian untuk yang X, karena X itu didefinisikan di bawahnya prosedur, berarti dia hanya bisa membaca yang ada di dalamnya prosedur saja. Ya, di sini. Sedangkan untuk di sini tidak ada. Oleh karena itu di sini sama sekali tidak ada nilai dari X. Sedangkan Z, ya, yang terakhir adalah variabel Z, itu tidak bisa diakses dari prosedur. Karena ya terletak di setelahnya prosedur. Nah, makanya di dalamnya prosedur tidak ada nilai Z, tapi di bawah bagian pernyataannya si program itu ada Z-nya. Seperti itu. Nah, outputnya dari sini, sebelum ke output saya akan membacakan dulu ya bagaimana caranya membaca program ini. Saya tidak akan membacakan semuanya, tapi saya mulai dari beginnya atau dari bagian pernyataan program. Jadi di sini say hello itu kan merupakan prosedur. Berarti dia akan memanggil prosedur. Oke, ke prosedur. Var hanya mendeklarasikan, kemudian berarti kita menyimpan X-nya yaitu hello world. Kemudian kita mencetak X-nya. Kemudian kita mencetak Y-nya. Berarti untuk mencetak X itu yang keluar nanti adalah hello world. Sedangkan untuk yang mencetak Y itu karena di sini belum ada Y sama sekali karena tadi kan langsung memanggil ya. Karena dia langsung memanggil berarti tidak akan keluar apapun dari Wordlen Y ini. Ya. Kemudian setelah itu kan selesai programnya, kita lanjut ke kegiatan berikutnya atau perintah berikutnya, yaitu Y sama dengan 10. Baru cetak dari Y, baru ini nanti keluar 10. Setelah itu Z-nya kita simpan 5,5, baru cetak Z-nya, yaitu 5,5. Berarti di sini yang keluar ada outputnya adalah Wordlen X yang pertama karena dia di dalamnya prosedur. Kemudian Wordlen Y di sini, bukan yang di sini ya, tapi yang di sini. Kemudian Wordlen Z yang ada di sini. Nah, oleh karena itu outputnya akan seperti ini. Karena yang 5,5 itu adalah double, maka kalau misalkan saya mau membuat seperti ini, berarti bisa saja nanti di Wordlen Z-nya itu diberi titik 2, 1, titik 2, 2. Jadi, 1 itu adalah satu tempat yang di sebelum koma, dan 2 itu adalah 2 tempat di setelah koma. Nah, saya akan memberikan contoh untuk perhitungan luas. Oke, setelah saya buka Free Pascal-nya, saya akan memulai dari kepala program, yaitu program. Kemudian saya tulis nama programnya. Kemudian bagian deklarasi ada users.crt dan juga var. Saya biarkan seperti ini. Kemudian begin dan N-nya untuk bagian pernyataan dari program. Kemudian nanti karena memang saya mau menghitung luas ya, berarti saya tulis di sini adalah prosedur. Prosedur luas. Misalkan luas di sini adalah persegi panjang. Jadi untuk sementara saya tulis luas dulu, kemudian variabel dan begin N dari prosedurnya. Nah,
Dari sini untuk luas kita persepsikan sama, yaitu luas persegi panjang. Berarti L luas itu adalah sama dengan panjang kalikan dengan lebar, ya. P kali L, kemudian width length seperti ini, luas persegi panjang sama dengan, baru kita cetak L besarnya, ya. Nah, di sini hati-hati karena L besar sama L kecil itu dibaca sama, berarti lebih baik di sini kita tulis luas. Luas, titik koma. Nah, boleh saja nanti di sini ya, untuk di program utamanya, bagian pernyataan program, bukan di bagian pernyataan prosedur, itu adalah sebelum kalau misalkan, oh ya, hati-hati di sini, hitung ya. Jadi ada nama prosedur, ada variabel. Jadi tidak boleh sama namanya. Berarti di sini ada hitung luas. Nah, untuk memanggilnya berarti hitung luas. Seperti ini. Kemudian sebelum melakukan perhitungan luasan, berarti kan kita butuh memasukkan dulu nilai dari P dan juga nilai L. Berarti seperti sama dengan sebelumnya, yaitu write, ya kan? Masukkan panjang seperti ini aja ya, biar tidak terlalu panjang juga menuliskannya. Kemudian karena kita memberi inputan suatu nilai, berarti kita harus menuliskannya adalah readline dari P. Oke, kemudian sama juga untuk yang lebar. Masukkan lebar. Seperti ini. Readline L. Oke. Nah, di sini kita tahu bahwa P dan L itu harus ada di bagian pernyataan program. Berarti P dan L kita harus memasukkannya di sini. P dan L itu adalah, saya buat integer saja. Ya, P dan L itu adalah integer karena dia ada di dalam bagian pernyataan program, berarti var-nya saya definisikan di atas. Boleh ditaruh di atas seperti ini, boleh juga ditaruh di bawah. Tapi kalau ditaruh di bawah sini, di sebelum bikinnya bagian pernyataan program, itu berarti nanti dia tidak bisa membaca di dalamnya prosedur. Sehingga lebih baik ditaruh di setelah uses CRT. Kemudian, karena di sini luas, itu hanya ada di dalamnya prosedur, berarti saya tulis setelah di dalam var-nya prosedur, yaitu integer. Nah, dari sini berarti kita tahu bahwa untuk mendefinisikan semua variabelnya sudah selesai. Kalau sudah selesai, saya tambahkan di bawah dari bagian adalah clear screen. Dan juga di bawahnya hitung luas adalah read key. Oke, kemudian saya akan compile. Oh, sorry, ternyata belum saya simpan ya. Saya simpan dengan nama luas. Oke, compile fail. Nah, di sini kita baca dulu compile failnya kenapa? Illegal expression pada 8.10. Berarti kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita cek kembali kenapa dia compile-nya bisa error di readline-nya ya. Saya cek failed illegal expression 810. Oke, illegal expression. Harusnya readline luas persegi panjang bisa ya, harusnya di sini ya.
ternyata 8 itu adalah di sini ya. Saya baru ingat bahwa untuk free Pascal itu tidak boleh menggunakan sama dengan saja, tapi titik 2 sama dengan. Kita coba save dulu dengan F2, compile. Oke, sudah successful, kita coba running. Nah, masukkan panjangnya 6, lebarnya 3. Berarti luas persegi panjang adalah 18. Jadi seperti ini. Oke, nah masih ingat bahwa di prosedur itu sama saja dengan ya kita mengcopy 2 baris ini dan kita paste di eh, memanggil nama dari prosedurnya. Tapi kalau sudah selesai seperti ini ya, sudah ditaruh, sudah di paste, berarti luas itu harus masuk ke variabel utama. Sekian dulu untuk yang part pertama. Sampai jumpa pada part kedua. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Terima kasih.